Ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, maka orang tersebut disebut fasik. Apabila orang itu melakukan perbuatan maksiat, maka orang itu dalam agama disebut fasik. Apabila orang tersebut sudah bergelar fasik, maka dia makruh untuk menjadi imam di masjid. Bahkan kalau kita berjamaah kepadanya akan mengurangi pahala, bahkan akan menghilangkan pahala berjamaah. Ini apabila orang yang berbuat maksiat itu melakukan sebuah kesalahan, maka dia disebut adalah fasik. Fasik ini dijelaskan oleh para ulama dibagi menjadi dua bagian. Pertama namanya fasik fajir. Fasikun fajirun. Itu artinya orang yang melakukan dosa-dosa besar ataupun melakukan dosa-dosa kecil tetapi tidak membawa kepada kekafiran. Ini yang disebut dengan fasikun fajirun. Yang kedua adalah fasikun kafirun. Artinya orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat sehingga membawa dia menjadi kafir. Contohnya dia menyembah berhala. Dia menyembah berhala ini adalah perbuatan fasik. Dan fasik ini membawa dia menjadi kafir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh fasik tersebut asalnya sumbernya itu dari dua hal. Pertama, sumbernya itu dari hawa nafsu. Orang berzina itu dari hawa nafsu. Orang mencuri itu dari hawa nafsu. Apabila orang melakukan perbuatan maksiat ini atau fasik ini dari sumber hawa nafsu, maka orang ini nanti ada kesempatan bertaubat. Artinya apa? Dia insya Allah akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang melakukan maksiat yang disebut dengan maksiat dari hawa nafsu. Adapun orang-orang fasik yang berbuat maksiat, yang kedua adalah karena dorongan sombong. Jadi maksiat itu dorongan pertama hawa nafsu, dorongan kedua sombong. Dan orang yang melakukan maksiat atas dorongan sombong ini itu tidak ada ampunannya karena dia tidak akan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita seperti pertama orang yang melakukan maksiat karena terdorong oleh hawa nafsu, Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah khuldi bersama istrinya, ini kan adalah satu kesalahan. Kesalahan ini membuat Nabi Adam alaihi salam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga menuju bumi ini. Nah, ketika Nabi Adam memakan buah khuldi itu karena dorongan hawa
nafsu. Akhirnya Nabi Adam menyesali dan Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua contohnya orang yang berbuat maksiat atas dorongan kesombongan adalah iblis. Iblis itu ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena iblis merasa sombong, dia lebih mulia dari Nabi Adam alaihi salam. Sehingga sampai detik sekarang iblis tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang iblis tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah dalam satu riwayat iblis itu datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Iblis mengatakan, wahai Musa, aku ini pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada kesempatan aku untuk bertaubat kepada Allah? Kata Nabi Musa, nanti aku tanya langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa senang. Iblis mau bertaubat. Apa yang tidak senang Nabi Musa? Betul tak? Lah kalau iblis sudah bertaubat, betul bir dak laku lagi, bir dak laku lagi, zina dak laku lagi, iblisnya didik. Benar tak? Jadi akhirnya udah, singkat cerita, ketika Nabi Musa munajat kepada Allah dan Nabi Musa bertanya, ya Allah, itu hambamu iblis mau bertobat kepadamu, apakah engkau masih menerima taubatnya? Allah menjawab, wahai Musa, tidak bakal bertaubat itu iblis. Kenapa? Karena kesombongan. Nah, makanya hati-hati kalau kita melakukan kesalahan dengan dorongan kesombongan. Karena kita tidak akan mau bertaubat kepada Allah, kita tidak akan mau mengakui kesalahan kita. Ini permasalahannya. Akhirnya, tetapi dia sendiri mau bertobat. Kata Nabi Musa alaihi salam, Allah katakan kepada iblis, kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada iblis, aku terima taubatnya. Tapi satu syarat. Dia harus datang ke kubur Nabi Adam dan dia sujud di kubur Nabi Adam. Ketika bertemu Nabi Musa dengan iblis, bagaimana Nabi Musa? Bisa tak kuna bertaubat? Bisa, kata Nabi Musa, ada kesempatan. Ada kesempatan untuk bertaubat. Bagaimana caranya? Engkau harus datang ke kubur Nabi Adam dan engkau harus sujud di kubur Nabi Adam. Apa kata iblis? Nyagi hidup, kok enggak sujud, apabila mati macam mana? Itu kalau orang sombong begitu. Jadi apabila orang melakukan sebuah kesalahan atau kemaksiatan, apabila bersumber dari sombong, maka orang itu sampai akhir hayatnya tidak akan bertaubat kepada Allah. Dan karena apa? Karena dia tidak merasakan itu adalah kemaksiatan. Makanya kita berlindung dengan yang terakhir ini. Mungkin kita dulu pernah berbuat maksiat. Sekarang kita sudah ikut majelis, kita sadar semua maksiat yang kita lakukan itu sebuah dosa besar, dosa yang membuat kita celaka, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama-ulama menjelaskan kepada kita cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua hal. Pertama, dosa yang berhubungan dengan Allah. Cara bertaubatnya dengan tiga cara. Pertama, menyesali. Apa yang kita lakukan itu kita sesalkan. Kita sesali apa yang telah kita lakukan. Cara yang kemudian yang kedua adalah
kita berhenti dari maksiat tersebut. Jangan lagi melakukan maksiat tersebut. Tapi kalau lagi ngulang lah, berarti itu ngolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak ada mau lagi kembali untuk berbuat maksiat. Jadi cita-cita tidak akan mau lagi berbuat maksiat tersebut. Ini apabila maksiat atau dosa yang kita lakukan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang berzina. Nah, seperti itu caranya. Orang atau misalnya orang yang riba dan sebagainya. Seperti itu caranya. Adapun kalau dosanya yang berhubungan dengan manusia atau makhluk, itu harus dengan 4 cara. Pertama, kita menyesali atas dosa yang kita lakukan. Kita menyesali apa yang telah kita lakukan itu semua adalah dosa besar. Yang kedua, kita berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, kita bercita-cita tidak akan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nah, keempat terakhir, raddul mazalim, mengembalikan sesuatu yang pernah kita zalimi. Jadi kalau dulu umpamanya kita pernah maling, kan dosa nah. Dulu kita pernah mencuri, ketika kita mencuri, kita bertaubat kepada Allah, cukupkah dengan istighfar menyesali? Tidak. Cukupkah kita hanya berhenti untuk melakukan perbuatan tersebut? Tidak. Kita harus memulangkan barang-barang yang pernah kita ambil dari orang tersebut. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Seandainya orang-orang yang pernah aku zolimi, yang pernah aku ambil barangnya, aku tidak tahu lagi orangnya. Apakahnya itu sudah meninggal, pokoknya intinya saking banyaknya maleknya, dia tahu gitu punya siapa. Cuma pakai asasako, mana yang asasako itu pulangkan. Datang ke rumahnya, dia bisa sekedar hanya minta maaf, kalau ada salah, dia bisa. Harus diceritakan apa kesalahan kita. Itu cara bertaubatnya. Kita datang kepada orang tersebut, kita langsung datang, ucap, Mang, ku minta maaf ke Amang. Ada apa? Dulu ayam Amang di belakang itu yang habis tuh, nah orang Mang. Maksud ki apa lagi kene? Ku nenak bertaubat Mang. Ku nak ikut majelis Ustadz Jamal Mang. Ku nak bertaubat, maka ku nggak agak maling. Kata Mang, ayam yang berapa ikut ke maling? Mungkin adalah nggak 50 ikut Mang. Kegenti si kok 100.000. Wajib ganti. Tapi tidak Amang mendiri taubat macam ya. Tidak pasti. Lalah jangan dia usah dikenang deh yang lama-lama. Yang penting kulah sadar macam nege kulah ingin. Kota halayum ku yang sisa ya selamat kulah taubat nantinya. Yang sisa tu jadi selamat. Tapi alhamdulillah ketaubatku Amang nelah senang lah. Nah, banyaknya macam tu orang. Tapi katanya ketunggu sini. Mancang li siap-siap nang kabur. Takutnya kapak keluar dari belakang. Kalau seandainya tunggu ke sini, tunggu sebentar. Naik rupa selama naik ke, tunggu dulu sini. Mancang li, nang ambil apa kabur dia, kapak keluar soal. Jelas kira-kira? Jadi itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa hanya segera kita minta ridho apa yang telah digawi. Dia bisa. Nah, kalau perbuatan zina, Pak Ustadz bagaimana? Apakah mesti aku harus datang ke suaminya dan minta ridho ke lakinya? Atau aku datang ke orang tuanya minta ridho? Entah, komang. Minta ridho ke lakinya, buko tinggal pihak dua badan. Babak bingkas kita. Nah, kalau berzina, maka kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kecuali kita memperkosa orang, itu jelas kita harus minta maaf kepada tuannya. Paham? Jelas kira-kira? Alhamdulillah. Nah, ini kembali kepada masalah orang-orang yang bertaubat daripada maksiat yang pernah dilakukannya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau kita ingin agar agama kita menjadi sempurna, maka kita tinggalkan maksiat dan kita kerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan juga orang yang meninggalkan maksiat jauh lebih berat daripada mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu bertaubat kepada Allah dan selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله